Ya pokoknya syarat-syaratnya cek aja deh di deskripsi ya, gue tulis semuanya di situ. Action! Hai, gue Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di channel gue. Kali ini, gue sebenarnya pernah membuat sebuah video. Tapi waktu itu videonya tidak lengkap karena gadget ini memerlukan baterai dan baterainya agak susah dicari. Dan akhirnya gue memutuskan untuk mengulang video itu. Tapi karena sekarang udah gue keluarin dari bungkusnya, jadi ya gue hanya mau present aja kepada kalian. Yang pengen gue tunjukin pada kalian adalah ini. Mungkin dari antara kalian ada yang udah tahu ini apa, atau masih banyak yang belum tahu ini apa. Ini adalah Pocket Pikachu, ini adalah Pocket Hello Kitty. Kalian bisa lihat tulisannya. Ini apa? Zaman-zaman dulu tahun 90-an itu lagi hits banget yang namanya Tamagotchi. Dan Nintendo akhirnya pada tahun 98 memutuskan mengeluarkan dua seri ini. Ada Hello Kitty dan juga ada Pikachu nih. Ini beda dengan Tamagotchi yang biasa kalian lihat. Kalau Tamagotchi yang biasa kalian lihat mungkin perlu kalian piara, perlu kalian kasih makan, perlu kalian mandiin. Jadi seperti piaraan beneran, seperti virtual pet sesungguhnya. Nah kalau ini agak beda. Ini bukan hanya virtual pet, tapi lebih ke teman olahraga sebenarnya. Karena ini fungsinya bisa sebagai pedometer juga, penghitung langkah. Jadi kalau kalian perhatikan bentuknya agak beda, nih ada penjepit di sini. Ini bisa kalian selipkan di celana atau di baju atau di tas. Dan ini juga ada kayak pada penjepitnya. Ini ada tempat baterainya. Baterai yang digunakan adalah baterai jam CR2032 yang bentuknya agak lebar. Ya, jadi cukup pakai satu, masukin aja ke sini terus dimur lagi. Udah. Dan ini ada navigation-nya sama ada tombolnya persis kayak Game Boy. Ya karena ini buatan Nintendo juga sih. Ini kayak bentuknya kayak Game Boy dan kayak gimana sih maininnya? Yang kayak gue bilang ini kayak pedometer sebenarnya ya. Ini yang Hello Kitty. Di bagian atasnya itu ada menu-menu pilihannya, cuma bukan dikasih makan atau apa. Kalau Hello Kitty ini paling kasih hadiah. Kalau yang ini juga sama. Versi Jepang. Cuma yang punya gue nih agak kurang ajar ya. Kalau kalian perhatiin tulisannya di situ adalah shock. Kenapa shock? Karena Pikachu gue hilang. Kok bisa hilang? Bisa. Jadi gini, kalau kalian tidak memperhatikan mereka, jadi pedometer itu nanti dikonversi menjadi watt. Satuannya watt. Ya, listrik watt. Nah, watt itu bisa digunakan untuk membeli hadiah untuk si Pikachu. Atau bisa kalian gunakan juga untuk semacam kayak judi, jadi ada bet gitu kayak lotre. Gue udah nyumpulin sekitar 2111 watt karena gue udah berjalan berapa langkah tuh, nggak salah setiap konversi 20 langkah itu 1 watt. Jadi kalau kalian berjalan sangat jauh dan olahraga jauh pasti wattnya makin banyak dan makin banyak hadiah yang bisa diberikan kepada Pikachu. Cuma gue agak lupa ngasih hadiah untuk Pikachu-nya, jadi Pikachu-nya kabur. Kemarin gue dipunggungin. Dan semakin tinggi watt yang kalian dapat, sebenarnya semakin banyak interaksi yang bisa dibikin dengan Pikachu-nya. Ini lucu banget sebenarnya, gue seneng banget. Dan ini juga bisa dipasangin alarm. Makanya kenapa ini pernah dianugerahkan Guinness World Book Record the most popular exercise toy. Jadi mainan olahraga paling populer di dunia. Ini adalah perintisnya Pokemon Go kalau menurut gue. Jadi lo jalan semakin jauh nanti kemudian bisa kasih hadiah untuk Pokemon lo. Itu sebenarnya konsepnya kurang lebih kayak gini. Nintendo dari dulu tuh concern banget sama hal-hal yang bikin orang itu lebih berinteraksi, lebih aktif. Gamers itu dibuat untuk lebih mengenal dunia luar. Nah, ada good effect dari video games. Itu yang gue suka dari Nintendo. Makanya kenapa gue ngefans banget sama Nintendo. Kalau buat ada yang nanya berapa sih gue beli ini kemarin, gue beli ini terpisah. Memang dari penjual yang sama, cuma gue beli ini terpisah momen waktunya. Satunya sekitar 350.000 sampai 500.000-an, tergantung kelangkaan barangnya. Karena nggak setiap waktu lo bisa mendapatkan ini. Dan sebenarnya ada versi baru dari ini, ada namanya Pocket Pikachu 2, warnanya transparan gitu, lebih kekinian lah ya, kayak model-model Digivice kalau menurut gue yang Digimon itu. Dan gue secara pribadi kurang suka. Cuma layarnya berwarna, color, jadi keren banget. Gue juga lagi ngejar itu, cuma belum dapet. Kalau ada yang menjual itu mungkin bisa menghubungi gue. Dan gue suka banget warna kuningnya ini, bener-bener Pikachu banget. Ini salah satu koleksi gue yang paling gue sayang ini. Dan sebenarnya ada juga device namanya Pokewalker.
Itu kalau nggak salah dibundle sama waktu perilisan game Pokemon Heart Gold kalau nggak salah gue. Dan itu gue juga lagi ngejar device itu. Bentuknya bener-bener Pokeball, bola Pokeball tapi ada layarnya. Ada layar, jadi Tamagotchi-nya kayak gitu bentuknya. Dan gue senang banget, gue lagi ngejar itu sekarang. Pokewalker namanya. Dan apa sih sebenarnya manfaat mengoleksi hal kayak gini? Menurut gue adalah lebih ke apresiasi terhadap kenangan masa kecil gue, apresiasi terhadap hal-hal yang membantu gue untuk tumbuh menjadi orang lebih baik. Dengan gue melihat ini aja sebenarnya cukup membantu gue untuk mengingat bahwa gue tumbuh di generasi yang menurut gue cukup inspiratif dan baik. Ini jadi penyemangat gue untuk melakukan sesuatu juga ya agar menjadi orang yang lebih inspiratif juga untuk orang lain gitu. Buat generasi millennials yang mungkin belum terlalu familiar dengan hal-hal seperti ini juga, ini sebenarnya ajang promosi gue untuk menunjukkan pada kalian bahwa video games itu sangat luas, video games itu banyak bentuknya. Bentuknya tuh gak cuma konsol game, tapi banyak device lainnya juga termasuk sebenarnya sebagai ya penunjang video games. Jadi gue di sini pengen memperkenalkan kepada terutama yang generasi di bawah gue yang mungkin belum tahu ini apa, dan juga buat mengajak generasi di atas gue untuk bernostalgia dengan device-device ini. Dan sebagai penutup gue pengen memberitahukan sesuatu. Gue pengen memberikan sebuah giveaway. Ya, kali ini beneran giveaway. Bukan bingkisan, tapi ini giveaway. Gue pengen memberikan buku ini. Bukunya Xiaomi, judulnya Litterize, tulisan Clay Shirky. Ini pernah gue bikin reviewnya. Jadi kalau kalian penasaran isinya kayak gimana, tonton videonya sini. Di video berikutnya, gue pengen bikin video Q&A khusus 1.800 subscribers. Syaratnya gampang banget, tulisin pertanyaan dari kalian yang paling keren, dan pertanyaan yang terpilih akan masuk ke video gue, dan di antara yang masuk ke video gue yang menurut gue paling keren akan gue kirimin buku ini. Jadi gue pengen bikin video Q&A spesial untuk 1.800 subscriber. Gue penasaran aja pertanyaan yang kayak gimana yang bisa terbersit di kepala kalian setelah nonton video-video gue. Apa sih yang kalian penasaran tentang gue, dan pertanyaan paling spektakuler akan gue ganjar dengan buku ini. Paling lambat kapan? Paling lambat seminggu kali ya setelah video ini dipublish. Kalian tulis aja di komen pertanyaan kalian, sertain juga email kalian. Jadi gue akan kontak kalian via email. Ya pokoknya syarat-syaratnya cek aja deh di deskripsi ya, gue tulis semuanya di situ. Dan sekian video dari gue. Kalau kalian suka dengan videonya silahkan like dan subscribe. Kalau kalian suka banget silahkan di share, gue gak akan nolak. Kalian ada feedback apapun silahkan tulis di komen. Dan ingat, kadang nggak perlu menjadi sempurna, cukup menjadi menyenangkan. Karena itu tetap bisa membuat kalian menjadi yang terbaik. Wisnu Kumoro pamit. Dadah.